Kami di sini dari kelompok 3 ujian Penkes yang berjudul tentang toilet training yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yevi Trihotami Rahmawati, kelas 2C dengan NIM C19142011104. Saya di sini sebagai moderator, dan untuk pemateri yang pertama ada Lala Elawati, yang kedua ada Inu Nurillah, serta yang ketiga ada Andika Revinaldi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara penyuluhan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Lala Elawati dengan materi berjudul apa sih pengertian toilet training serta tujuan toilet training. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Lala Elawati. Yang pertama yaitu pengertian toilet training. Toilet training adalah suatu proses mengenalkan dan mengajarkan toilet kepada anak sebagaimana mestinya orang dewasa, sehingga anak dapat buang air besar dan buang air kecil secara sendiri tanpa mengenakannya popok. Selain boros dalam pembelian diaper, mengganti celana si kecil juga tentu membuat kita menguras tenaga. Apabila kita mempunyai pekerjaan yang sangat banyak, mungkin pekerjaan kita akan tertumpu karena mengurus si buah hati. Nah, tujuannya agar si kecil dapat mengetahui bagaimana cara membuang air kecil dan membuang air besar dengan benar. Oleh karena itu, kita harus mengajarkannya sejak dini. Dan selain itu, toilet training juga merupakan tahapan dari perkembangan anak. Oleh karena itu, mulai sekarang coba kita ajarkan anak untuk latihan toilet training. Jangan dipaksakan dan juga jangan terburu-buru. Kita biasakan latihan dengan sederhana agar si kecil juga tidak merasa dibebani. Terima kasih kepada Lala Elawati yang sudah membacakan materi. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Inu Nurillah dengan judul langkah-langkah atau tahapan serta hal yang harus dihindari saat toilet training. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah mengajarkan toilet training. Nah, di sini poinnya yang pertama ada persiapan dasar. Jadi apa sih persiapan dasar itu? Tentunya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan persiapan dasar, seperti kita bagaimana cara kita menerangkan kepada anak tentang apa sih toilet training itu, gitu, tujuannya itu apa, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada buat anak tertarik. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan toilet training itu kepada anak, nah jadi usahakan supaya anak kita itu tertarik ya Bu ya. Misalkan begini, Dek, ayo kita lakuin toilet training. Terus kan si anak itu kan sudah diberi pengertian tentang toilet training tersebut itu apa. Nah, otomatis kalau misalkan jadi gini, kalau misalkan ada yang mau, nanti ibu kasih hadiah nih atau gimana, atau dikasih apa gitu. Nah, itu kan pasti akan membuat anak itu tertarik, karena kan kalau misalkan anak-anak dikasih seperti hadiah itu akan senang. Nah, poin selanjutnya di sini ada biasakan ke toilet. Nah, apa sih dibiasakan ke toilet itu? Jadi seperti ini Bu, misalkan anak kita mau buang air kecil atau mau buang air besar gitu kan, jadi dibiasain ke toilet. Jangan sampai anak tersebut BAK atau BAB di tempat itu, tidak ke toilet. Nah, yang selanjutnya jangan memarahi anak. Nah, maksud di sini jangan memarahi anak itu ketika misalkan gitu ya, anak kita tidak sengaja atau mungkin udah ngerasa kebelet gitu ya, pengen buang air kecil, pengen buang air besar, tapi tidak keburu ke toilet. Nah, dia kebelet di situ, kita jangan langsung marahin dia, tapi beri pengertian dia gitu. Oh iya deh, nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalkan mau selesai lagi pengen pipis, ade bilang sama ibu atau sama mama nanti ke toilet ya gitu. Nah, untuk poin selanjutnya berikan pujian. Nah, ketika anak kita sudah bisa melakukan toilet training itu dengan sempurna, misalkan ataupun tidak terlalu lancar, masih dibantu oleh kita harus memberikan pujian. Wah, ade pinter ya, sekarang udah bisa ke toilet gitu. So, kalau misalkan ada mau pipis, mau buang air besar, udah bisa ke toilet. Nah, seperti itu, ade pinter sekali. Nah gitu, jadi kan ke anaknya juga senang gitu kan dikasih pujian. Nah, lalu untuk yang poin selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah tentang
hal yang harus dihindari saat melakukan toilet training. Nah, poin yang pertama di sini adalah memaksa anak yang belum siap melakukan toilet training. Nah, maksudnya memaksa anak yang belum siap toilet training itu bagaimana? Jadi maksudnya itu gini, pada saat kita akan melakukan toilet training tersebut, otomatis kita harus bilang dulu pada anak, misalkan, adek mau nggak toilet training gitu kan. Tadi udah dikasih tahu kan sama ibu juga pada saat yang pada saat persiapan dasar itu kan sudah diberitahu pengertiannya itu. Kalau misalkan anaknya belum siap, jangan dipaksa, karena kalau misalkan dipaksa juga nggak akan betul juga kan. Nah, jadi anak itu juga harus siap. Kalau misalkan anak itu mau, ya sudah, berarti dilanjut. Tapi kalau misalkan anak itu tidak mau, kita jangan dipaksa. Nah, selanjutnya di sini ada menggunakan pakaian dalam biasa. Jadi yang dimaksud menggunakan pakaian dalam biasa itu kayak celana dalam untuk anak kecil itu kan suka yang tipis-tipis gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalkan anak itu biasanya cenderung ke suka yang pakaian dalam yang sedikit besar, dan juga kan biasanya kalau yang besar itu banyak coraknya gitu ya Bu ya. Nah, itu kan akan menjadi ketertarikan sendiri bagi si anak. Tapi kan kembali lagi ke kebutuhannya. Kalau misalkan anak kita gitu kan menggunakan pakaian dalam yang tipis, otomatis ketika anak kita buang air kecil itu akan mudah akan mudah tembus gitu kan. Nah, jadi kan usahakan membelikan atau menggunakan pakaian dalam yang sedikit tebal supaya kalau kencing tidak mudah tembus gitu kan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada orang tua marah karena terjadi kecelakaan. Maksudnya itu bukan kecelakaan yang terjatuh atau bagaimana gitu ya. Dalam arti kan kalau misalkan kita sudah mengajarkan toilet training pada anak nih, tapi anak tersebut kebelat, nggak kuat tuh, dia pengen pipis tapi nggak keburu ngomong, atau yang namanya kebelat itu kan anak-anak kan nggak tahu, terus dia pipis aja di celana. Nah itu kita nggak boleh marahin, tapi kita beri pengertian aja ya gitu. Terus bilang ya nggak apa-apa gitu. Intinya kita jangan sampai marahin dia sampai anak itu down gitu, jadi dia ngerasa kayak aku nggak mau lagi gitu, supaya anak itu mau terus belajar. Nah, untuk yang selanjutnya, tidak ada persiapan dari orang tua. Jadi yang dimaksud tidak ada persiapan dari orang tua itu seperti orang tua itu tidak siap ketika anak melakukan toilet training misalkan gitu ya kan. Kalau toilet training itu kan seperti kayak komitmen gitu dari awal. Otomatis kalau kita mau melakukan toilet training itu kita sudah tahu konsekuensinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan ya Bu ya. Nah, seperti kayak gini, kan anak itu tidak menggunakan popok atau pampers ketika tidur atau ketika bermain. Nah, soalnya kan namanya juga kan toilet training, jadi melatih anak kalau misalkan anak itu mau BAB atau mau BAK itu ke toilet, seperti itu kan. Tapi kan kalau yang namanya anak-anak juga kan yang nggak kuat gitu kan, kita juga nggak bisa memaksakan kan. Nah, jadi kita tuh harus siap misalkan bangun jam 2 malam misalkan, atau jam 3 malam ketika anak itu pipis, itu ngompol di situ kan. Nah, kita harus bisa tuh langsung ngeganti si karpet tempat dia tidurnya itu juga harus diganti, terus ganti celananya itu harus diganti. Soalnya kalau misalkan kita nggak siap di diri kitanya juga kayak ngeluh gitu, nggak mau kalau kita harus bangun malam langsung ngeberesin, itu kan lagi ngantuk-ngantuknya kan Bu ya. Nah, itu juga selanjutnya nggak akan benar, untuk ke yang selanjutnya lagi tidak akan lancar. Jadi kitanya harus siap juga dengan konsekuensinya yang ada kalau kita ngelakuin toilet training sama anak ini gimana nih gitu. Ada persiapannya juga. Nah, untuk poin yang terakhir di sini ada beralih ke popok pada saat tertentu. Nah, kan suka ya ibu-ibu atau orang tuanya gitu kan, bapak-bapak juga yang suka ngajakin anaknya kalau berpergian, apalagi kalau misalkan berpergian jauh kan pakai mobil kayak gitu. Nah, itu kan pasti perjalanan jauh itu anak tuh suka pengen pipis, suka pengen BAB gitu kan. Nah, kalau misalkan orang tuanya berpikir kalau pakai popok aja takutnya di jalan mau pipis mau buang air besar gitu, nah itu kan
salah gitu kan, meskipun ya emang kalau menurut kita mungkin akan sedikit ribet juga kan kalau misalkan udah perjalanan jauh terus berhenti dulu karena anak mau pipis atau mau buang air besar gitu. Tapi kan sebelum kita melakukan toilet training ini, itu kan harus ada kesiapan dari diri kita. Nah, otomatis ketika kita sudah melakukan ini, itu harus berdasarkan komitmen. Jadi kalau misalkan di awalnya udah siap nih, kita kan udah setengah jalan kan dari yang tadi saya bahas itu, udah setengah jalan nih. Terus sekarang karena hanya perjalanan jauh sampai anak menggunakan popok lagi, kan itu akan sia-sia, jadi akan kembali lagi ke nol. Jadi ya lebih baik tidak apa-apa, kita berhenti aja kalau misalkan saat perjalanan jauh anak itu pengen pipis atau pengen BAB, ya sebaiknya berhenti saja daripada harus memakai popok lagi dan harus kembali lagi ke nol seperti itu ya Bu. Nah mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inu Nurila yang telah membacakan materi. Nah, pemateri yang terakhir yaitu yang akan dibacakan oleh Andika Revinaldi dengan judul materi Tips Membiasakan Anak dari Toilet Training serta Keuntungan dari Toilet Training. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Revinaldi Nugraha dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips training toilet pada anak. Yang pertama yaitu tipsnya yaitu ketahui tahapan yang harus dilalui anak ketika ingin BAB atau BAK. Seperti anak harus merasakan adanya tekanan di kantong kemih atau rasa mulas. Anak harus menghubungkan perasaan itu dengan apa yang terjadi di tubuhnya. Anak belajar menanggapi tanda-tanda itu dengan berlari menuju kloset atau pispot. Sesampainya di sana, ia harus tahu bagaimana cara melepaskan pakaiannya, cara memposisikan dirinya secara nyaman di pispot atau kloset, dan cara menahan keinginan ini. Yang kedua, mengetahui kapan toilet training dapat dimulai. Salah satu cara mengajarkan toilet training pada anak adalah dengan melihat kesiapan anak, karena setiap anak membutuhkan waktu berbeda-beda, namun saraf dan otot yang mengatur keluarnya tinja dan urin baru matang setelah anak mencapai usia 18-24 bulan. Yang ketiga, pastikan anak siap memulainya, yaitu dengan cara meniru menggunakan toilet, mengutarakan keinginan untuk BAB dan BAK secara lisan, mengerti perintah sederhana, mulai mendorong celana atau popok sampai lepas ketika basah atau kotor, duduk di atas pispot atau kloset, tidak BAB atau BAK di celana atau popok, setidaknya selama 2 hingga 3 jam. Mengamati alat kelaminnya. Yang keempat, pastikan orang tua siap. Tidak hanya anak, Anda juga harus siap untuk melatih toilet training. Jadi, cara melatih anak toilet training bisa dilakukan dengan memilih waktu yang tepat. Anda dapat mengajarinya ketika tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain atau hal-hal yang menghambat, seperti ketika anak yang lebih tua memiliki banyak kebutuhan, banyak tekanan dari pekerjaan, mendekati waktu Anda melahirkan anak berikutnya. Yang kelima, ajarkan anak cara mengutarakan keinginan BAB atau BAK. Langkah berikutnya adalah mengajarkan anak untuk mengutarakan keinginan BAB dan BAK, misalnya dengan bilang pipis atau pup. Nah, proses ini akan dimengerti oleh anak secara bertahap. Jadi, kesabaran orang tua adalah kunci utama dari keberhasilan. Yang keenam, tunjukkan tempat yang harus dituju ketika ingin BAB dan BAK. Yang ketujuh, ajari anak hubungan antara rasa ingin BAB dan BAK dan pergi ke toilet. Kedelapan, gunakan alarm untuk mencegah kebocoran. Normalnya anak akan BAK tiap 2-3 jam sekali.
Nah, agar tidak lupa, Anda dapat menyetelnya alarm tiap 2 jam. Ketika alarm berbunyi, bawa anak ke toilet untuk buang air kecil. Lama-kelamaan, hal tersebut akan membuatnya terbiasa untuk BAB dan BAK di toilet. Biasakan pula agar anak BAK setiap dan setelah bangun tidur, siang maupun malam. Jadi cara mengajarkan toilet training yang satu ini bisa dicoba. Yang ke-9, gunakan celana yang mudah dilepas. Walaupun terkesan sepele, menggunakan celana yang sangat tepat sangat penting sebagai salah satu cara anak untuk toilet training. Yang ke-10, ajari untuk membasuh, menyiram, mengenakan celana, dan mencuci tangan. Yang ke-11, berikan pujian dan jangan pula menghukum. Yang terakhir yaitu konsisten dan sabar. Konsistensi dan kesabaran merupakan kunci kesuksesnya toilet training pada anak. Sebagai contoh, hindari pemakaian popok sekali pakai ketika Anda bepergian. Ini akan membuat anak bingung dan dapat membuatnya kembali memiliki kebiasaan mengompol. Sekian dan terima kasih. Tujuan toilet training bukan semata-mata untuk membuat si kecil mampu menggunakan kamar mandi sendiri. Namun ada beberapa manfaat yang dapat didapat dari pelatihan tersebut. Apa saja diantaranya adalah menjadikan si kecil lebih mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Kesimpulannya itu mengenalkan toilet training pada anak sangatlah penting. Walaupun si kecil tidak akan langsung memahaminya dalam satu kali percobaan, tetap latih ia secara bertahap dan perlahan-lahan. Beritahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta alasannya. Jadilah contoh yang baik karena si kecil biasanya meniru apa yang ia lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.